Pengampunan itu jangan biarkan dicuri oleh iblis dalam pernikahan kita. Begitu iblis si pencuri mencuri pengampunan dari pernikahan kita, hancur. Anak-anak jadi korban. Ayat terakhir, ya, Efesus 4. Ini luar biasa. Efesus 4. Ayat yang ke-25. Ya, Efesus 4 mulai ayat 25 sampai 27. Efesus 4. Suami istri, hiduplah dalam kebenaran ini. Karena itu, nah ini suami istri. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tolong ya, perhatikan. Ada banyak hal bisa melukai kita, tapi satu-satunya luka di hati kita yang paling dalam, kalau suami membohongi, berdusta pada istrinya, kalau istri mendustai suaminya, luka itu, saudara. Ini yang luar biasa. Oh, ini anak saya Adon dari Bisjem. Terima kasih banyak ya Papa. Pesan Papa tentang pengampunan. Ini anak saya Adon Bisjem yang menikah. Waktu itu saya berkati, dia nulis begini. Terima kasih banyak ya Papa. Pesan Papa tentang pengampunan saat persiapan pernikahan kami. Dan saat Papa memberkati pernikahan kami, selalu kami lakukan. Sungguh. Maka itu suami istri terus mengampuni. Karena kita ini sering buat salah. Oke, saya kembali ke Efesus 4. Maka itu suami istri jangan ada dusta, luka hati pasangan kita. Saya baca lagi Efesus 4:25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan ada dusta ya suami istri, supaya surga tetap hadir, harmonis. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, saudara, ini aneh. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab bahwa suami istri boleh marah. Woi, keren sekali. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita suami istri silakan marah. Maka itu firmannya, apabila kamu menjadi marah suami istri, senang sekali kamu, haleluya. Ya, boleh marah suami istri, boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Bagaimana marah tidak berdosa? Marah tidak berdosa kalau marah kita selesai, padam, berdamai sebelum sore, sebelum malam, sebelum matahari terbenam. Nah, kenapa harus malam? Karena malam kita tidur naik ke takhta surga. Ibrani 13 ayat 4 tadi. Nah, kalau saudara dan saya sebagai suami istri sudah matahari terbenam, kita sudah mau tidur naik ke takhta surga. Takhtanya raja segala raja, his throne. Itu ternyata di tempat tidur kita. Tapi hati kita masih jengkel, belum mengampuni pasangan kita. Berarti kita belum berdamai. Nah, kalau kita belum berdamai, kita sudah masuk ke takhta Tuhan, tidur di hadirat Tuhan tanpa perdamaian, karena matahari sudah terbenam. Saudara lihat ayat 27. Wih, menakutkan, saudara. Ada apa dengan ayat 27? Efesus 4 kita lihat. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mengerikan sekali. Jadi kalau suami istri
Sudah malam, matahari sudah terbenam, tetapi belum berdamai, masih dongkol dan jengkel. Naik ke takhta Tuhan, tempat tidur pernikahan kita. Maka saudara, kita suami istri menurut ayat 27 Efesus 4, ya Efesus 4:27 ngeri. Kalau suami istri belum berdamai seketika matahari sudah terbenam, berarti sudah malam, dan kita naik ke takhta Tuhan. Ibrani 13 ayat 4 itu taktanya Tuhan, karena harus kita kuduskan. Maka menurut Efesus 4 ayat 27, suami istri itu mengundang setan nginap di rumah. Kan bodoh betul. Wih, ngeri saudara. Setan kok diundang nginap di rumah? Karena ketika suami istri belum berdamai, ketika matahari terbenam, berarti iblis nginap di rumah kita. Dengar ya, ini aturan di seluruh dunia sama. Kalau kita punya tamu dan nginap di rumah, besok pagi bangun, ayo kita nyiapkan sarapan, atau kita bilang tamunya, maaf ya kami repot, nggak siapkan sarapan, cari sendiri. Nggak ada lah tuan rumah seperti itu. Nah begitu pula Bapa di sorga. Kalau saudara dan saya harus berdamai sebelum matahari terbenam, tapi kita tidak mau berdamai, maka yang nginap setan, bukan Raja Damai. Dan kalau setan nginap di rumah kita, besok mereka minta sarapan. Catat, ini yang saya temukan. Ternyata lauk pauk sarapan setan itu anak-anak kita jadi makanan mereka. Wih, saya kaget. Maka itu tidak ada seorang pun anak yang setuju papa mamanya bertengkar. Capek buat mereka. Pertengkaran papa mama itu menciptakan neraka di rumah. Maka anak-anak terbakar dalam kemarahan papa mama. Itu makanan setan. Maka itu 90 sekian persen orang kena narkoba, pasti papa mamanya tidak harmonis. 90 sekian persen anak-anak masuk penjara karena papa mama tidak harmonis, tidak berdamai, tidak mengampuni, jengkel, jadi dendam. Ayo kita berubah mulai hari ini. Kalau saudara berubah, hasilnya luar biasa. Melakukan firman Tuhan, menjadi suami yang benar dan bapa yang benar, maka surga akan ada di dunia ini. Maka itu segala sesuatu dimulai dari rumah. Ya, inilah firman Tuhan yang harus kita miliki dalam hidup kita. Maka dunia akan berubah jadi seperti surga. Oh, terima kasih Papa yang baik. Ya, betul kata anak saya. Jadi kalau suami istri rajin berdamai, rajin mengampuni, maka surga nyata di keluarga kita. Nah kalau ada surga, anak-anak kita bahagia, anak-anak kita sehat, papa mama harmonis, papa mama akur, papa mama saling mengampuni, anak-anak bahagia. Betul ya anak-anak? Oke, saya serahkan kepada host. Mana? Ya, makasih Bapak. Sama-sama. Sangat lengkap. Ya, apakah ini kita teruskan Bapak dengan tanya jawab? Ya, tanya jawab langsung. Oke, makasih Pak. Silakan. Siapa yang bertanya, silakan langsung bertanya atau bisa di chat. Nah ini sebelumnya ada yang chat ini Bapak. Ya, Ada bertanya Pak. bacakan. Sampaikan tadi sesi ini. Ya, dari Pak Charles Herlamban ini. Dia berkata begini, Shalom Papi, maaf sebelumnya tapi ada yang pakai ayat Alkitab Matius 19 ayat 9 untuk bercerai. Oh. Ada seorang tokoh masyarakat kita, ya. Jadi, saudara baca, jangan menggunakan ayat itu untuk bercerai karena pada dasarnya Tuhan benci perceraian. Saya akan bacakan Matius 19 itu ya.
begini, ada dua ayat penting di ayat 19, pasal 19 itu, ya. Ayat yang keempat, Yesus menjawab. Perhatikan, Yesus menjawab. Tidakkah kamu baca Matius 19 ayat 4? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan sejak semula? Ini penting. Ayat 5, dan firman-Nya, sehingga sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jelas toh? Tapi ini jawaban mereka, ayat 7. Kata mereka kepadanya, ya, ayat 7. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Lihat ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, kekerasan hatimu, karena kendablekanmu. Ya, ayat 8. Ini jawaban Tuhan Yesus bagi yang ingin bercerai. Dengar. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, kendablekanmu, kekerasan kepalamu, memang niatmu mau bercerai, ya, maaf, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Kalimat ini, kalimat terakhir ayat 8. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, jadi kalau mau cerai ya urusan sendirilah. Memang orang yang sudah berdosa selalu cari ayat yang mendukung dosanya. Maaf saya berkata. Tapi kalau ada tulisan sejak semula tidaklah demikian, ya kita harus pegang yang sejak semula tidak demikian. Ya, tapi maaf ya, jangan berdebat di sini. Saya tidak mau ada pertanyaan. Kalau begitu yang sudah cerai boleh kawin lagi enggak? Maaf. Saya nggak bisa jawab. Tapi pokoknya ayat 8 Matius 19 sejak semula tidaklah demikian. Apa itu? Tidak boleh ada perceraian. Kecuali memang orang itu niatnya pengen kawin lagi. Maaf. Apalagi kalau kita pakai hukum agama. Selalu korbannya adalah istri. Maka itu ini agama Yahudi ini ngaco betul. Dan termasuk agama Yahudi dengan keturunan agama-agama yang lain. Mentang-mentang istri ketahuan berzina, lalu suami seenaknya. Kalau kita pakai hukum perzinahan Kristus, ya, hukum Kristus tentang perzinahan. Ayo jujur. Ada enggak? Banyak enggak suami juga berzina dengan matanya? Banyak. Kenapa enggak diceraikan? Nah, inilah enggak adilnya agama. Oke, lanjut Desri. Jadi pernyataan itu dibuat oleh tapi pernyataan itu dibuat oleh hamba Tuhan melalui YouTube. Itu yang ayo enggak usah diributin lah. Ya. Ini bahwa hamba Tuhan itu salah juga. Oke, yang lain lanjut. Pertanyaan kedua sebelum masuk. Ya, pertanyaan kedua sebelum pertanyaan Pak Duki. Ini ada dari Ibu Joanna Mercy. Shalom Bapak Daniel, saya mau bertanya, bagaimana pandangan Bapak jika orang tua ayah maupun ibu masih serumah dengan anaknya, namun orang tua tersebut, ayah maupun ibu masih menyimpan masa lalu yang pahit, masih kepahitan terhadap anaknya yang pernah melukai hati mereka. Walaupun keadaan terlihat seperti baik-baik saja, di saat orang tua secara sadar
tidak sadar sering mungkin kesalahan anak. Satu, apakah itu adalah hal-hal yang wajar? Dua, sehatkah hubungan keluarga maupun orang tua dengan anak tersebut? Tiga, bagaimana anak tersebut harus merespon atau bersikap? Ya, cari orang ketiga. Ya, cari orang ketiga, bisa gembalanya, bisa om atau tante yang disegani oleh orang tua dan oleh anak-anak. Jadi jangan lagi sampai dendam kepahitan seperti itu. Suami istri jengkel saja setan sudah masuk. Apalagi ini kepahitan. Aduh, ngeri sekali. Jadi tolong ya Ibu Mercy, beritahu keluarga itu harus berdamai. Apalagi orang tua dengan anak, ampunilah. Ya, anak berdamailah dengan papa mamamu. Jadi selalu ada perdamaian dan pengampunan. Begitu. Oke, lanjut. Cari orang ketiga untuk jadi juru damai. Ya. Pertanyaan berikut silakan Pak Duki. Pak Duki silakan. Lanjutkan pertanyaan. Silakan. Halo, selamat malam, Pak Di. Oh, ini anak saya, Pak Mantri dari Nabire. Apa yang mau ditanyakan, Duki? Ya, Bi, begini. Yang saya perlu tanyakan, begini, Bi. Tuhan kan melihat langkah akhir. Jadi apa yang kita buat itu yang pada akhir kehidupan kita itu yang Tuhan menentukan anak kita kemana. Nah, begini, Bi. Yang jadi persoalan ini ada beberapa teman. Nah, ada beberapa teman ini yang saya sangat peduli terhadap mereka. Nah, ini mereka bercerai, kemudian dia nikah dengan orang lain. Setelah itu kehidupan mereka itu bertobat sungguh-sungguh, melayani Tuhan. Kemudian mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi kehidupan mereka kan kita tahu bahwa mereka itu masih ada dalam perzinahan. Nah, ini yang jadi persoalan. Kira-kira nanti pada saatnya mungkin bagaimana setelah nanti selesai akhir hidupnya, terus mereka masih tetap menjadi suami orang atau istri orang pada sampai akhir hidupnya, terus kira-kira pengampunan Tuhan itu berlaku seperti apa? Ya, oke. Ya. Karena kami mau nasihati teman-teman, kami juga takut jangan sampai nggak ada dasar untuk kami menyampaikannya. Gitu. Ya. Terima kasih banyak. Nasihat yang pertama, tetap tidak boleh ada perceraian. Bagi yang sudah terlanjur, ya, tidak boleh ada jawaban. Karena kalau kita menjawab, semua kita akan ikut jawaban itu. Maka itu urusan terakhirnya nanti hanya dengan Tuhan. Ya, tolong bacakan 2 ayat ini. Roma 2 ayat 16. Ya, Roma 2 ayat 16 dan 2 Korintus 5 ayat 10. Jadi akhirnya ada di 2 ayat ini, bukan urusan kita. Sudah? Ada yang baca? Duki dapat? Ya. Roma 2:16, silakan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang memberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, jadi bukan cuma yang sudah cerai, tapi saya pun sebagai pendeta, majelis, semua kita baru akan nampak di pengadilan terakhir. Maka itu kita nggak boleh sombong. Jadi Duki dan semua kita masih belajar ini, bukan cuma yang bercerai. Kita saja kalau hidup nggak benar, nanti pengadilan terakhir yang akan menjawab. Oke, sekarang lanjutkan Delano. 2 Korintus 5 ayat 10. Siapa yang baca tadi? 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya sudah. Jadi Duki beritahu semua orang. Kita nggak bisa jawab, semua kita akan tunggu sampai pengadilan terakhir. Ya, tapi kalau mereka mau melayani setelah cerai, lanjutkan. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang. Maka itu berbahagialah kita kalau kita tidak melanggar firman Tuhan. Nggak usah takut di pengadilan terakhir, asal kita hidup benar. Jadi jawabannya ini bukan boleh atau tidak. Setelah bercerai menikah lagi, dan bagaimana nanti urusan Tuhan dengan kita masing-masing. Jelas ya? Inilah jahatnya manusia. Kalau kita ketemu jawaban alternatif, kenapa kita milih alternatifnya? Maka itu nggak ada jawaban. Jawabannya di 2 ayat itu. Oke Desri, kembali. Jelas ya Duki? Iya, Papi, salam. Ya. Pertanyaan dari Delano. Terima kasih Kodes, terima kasih Papi buat sharingnya. Pertanyaan saya, ini kan bicara soal pria atau ayah ya. Nah, bagaimana kita menyikapi fungsi pria atau ayah yang seharusnya di dalam dunia pelayanan ya? Karena realita yang ada, sebenarnya otoritas ada di pria atau di ayah, tapi realita yang ada dalam pelayanan itu yang banyak justru ibu-ibu yang terlibat. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi seperti itu, Pak? Ya, para suami, para ayah, rajin-rajin ikut Desri, pelayanan pria sejati itu. Supaya jadi pria yang perkasa, punya otoritas. Nah, istri-istri, pelajari firman Tuhan untuk betul-betul tunduk pada suami. Ya, peranan ini nggak boleh dibolak-balik. Walaupun ada istri kelihatan lebih rohani daripada suaminya, tapi tolong perhatikan, suami tetap pegang peranan. Wanita itu lebih sensitif daripada pria. Nah, karena kesensitifan itu, Tuhan juga lebih banyak bicara kepada istri daripada kepada suami. Ada banyak catatan di Alkitab, keluarga Manoah contohnya, istrinya luar biasa. Ya, begitu pula Pilatus, istrinya dapat mimpi tentang pengadilan Tuhan Yesus. Nah, celakanya juga, maaf, setan juga lebih banyak pakai perempuan daripada laki-laki. Maaf, maka itu dukun-dukun yang sakti. Kenapa kebanyakan perempuan? Jarang dukun laki yang sakti. Maka itu dalam dunia sihir jangan tersinggung. Kenapa nenek sihir lebih terkenal daripada kakek sihir? Maafkan saya. Maka itu tolong ya para istri, tundukkan diri kepada otoritas suami. Supaya keluarga sama-sama dibangun. Ya, istri yang merasa lebih hebat, tarik diri sedikit, dorong suami. Ya, bagaimana suami yang cacat, yang tidak bisa berpikir jernih, maka tetap istri harus ada wibawa dari otoritas gembalanya. Ya, kecuali para janda, Tuhan memberi otoritas kepada para janda itu. Betul, begitu. Jelas ya Lano? Ya. Oke, lanjut. Makasih Papi. Ya, sama-sama. Biasanya orang bilang nenek lampir, bukan kakek lampir. Makanya itu. Awas kamu dikeroyok kamu ya. Dikeroyok kamu nanti. Nenek lampir. Oke, siapa? Siapa yang berikut? Yang mau bertanya silakan. Ini di Instagram saya ada pertanyaan. Bagaimana menyikapi kalau ada suami melayani dan menceraikan istrinya dan pelayanannya lebih berhasil dari sebelumnya? Jawaban saya tegas. Berhasil dinilai dari sudut mana dan siapa yang menilai. Ya, maaf, itu nomor 1. Nomor 2, jangan jadikan hal ini alasan untuk yang lain bisa bercerai. Inilah jahatnya manusia. Ya, jadi
nggak boleh. Tetap bagaimanapun juga Tuhan benci perceraian. Ya, jadi ya sudah masing-masing lah. Jangan membenci orang yang pernah bercerai. Jangan. Kita tetap mengasihi semua orang. Ya, jadi jangan mengambil contoh yang ini. Oke. Udah? Kalau nggak ada ya kita akhiri. Kita. Satu lagi pertanyaan Ya, bisa siapa nggak? silakan. Ya Anita. Silakan. Saya punya teman, suaminya itu pemabuk, main judi, dan suka pukul istri dan anak-anak. Dan sering kali terjadi, lalu istrinya itu udah nggak kuat lagi, lalu mau bercerai. Bagaimana? Apa yang sebagai teman saya cuma bilang firman Tuhan, tapi bagaimana dengan keadaan seperti itu? Apakah istri harus tetap bertahan tapi habis dipukulin? Ya. Ini yang bertanya anak saya dari Den Haag, dari Belanda juga itu. Ya. Boru Sinaga. Begini Anita. Ya, jadi begini. Jangan bilang perceraian dulu. Ya, di Indonesia maupun di Belanda, di Amerika, negara-negara secara umum ada hukum. Itu harus ditangkap polisi, dilaporkan ke polisi. Jadi jangan ngurus cerai, laporkan. Pasti akan diambil. Karena sudah jelas salah. Nah, maka itu perceraian jauhkan, tapi laporkan ke polisi. Nah, tolong teman-teman semua dari keluarga ini, Anita, ajak lapor ke polisi dengan bukti-bukti. Jadi daripada cerai salah, lebih baik langsung serahkan ke polisi. Aryo, anak saya dari Binjai itu. Gitu ya Anita ya, apalagi sudah sering mukul, ya mabok. Jelas. Ya, oke. Jadi jangan mikir cerai. Ya. Udah Desri, ada lagi? Ya. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah ikutan dalam Zoom ini. Zoom ini komunitas kita adalah dalam Alkitab Mimika. Jadi sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan. Nanti Papi mau berdoa kah atau? Sebelum berdoa ada tanya lagi di Instagram. Apabila seorang suami bercerai dan kawin lagi, lalu tetap diberkati dalam perkawinan kedua, bagaimana pendapatnya? Tidak bisa dijawab di sini karena kita selalu milih alternatif. Tergantung gembalanya masing-masing. Kita nggak boleh menghakimi orang. Ya, maka itu yang penting jangan bercerai. Titik. Karena kalau ini dijawab, kita bisa kacau semua, ikut semuanya. Buktinya bisa diberkati. Ya, jadi tolong perhatikan. Paulus, apa kabar? Ya, motivator hebat dari Indonesia, Paulus Winarto. Siapa yang suruh berdoa? Desri aja yang milih. Pak Joni, silakan Pak Joni Lantelino, silakan. Nah, oke. Shalom Papi. Shalom. Ya, shalom Papi. Ya. Senang. Nanti dengan firman malam hari ini. Puji Tuhan. Silakan Pak Jon. Ayo, kita sama-sama berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu ya Aba atas segala kemurahan-Mu, sehingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu, kami boleh sharing dengan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terus kami boleh menjadi tanda dan alamat, menjadi saksi, menjadi imam, menjadi kepala dan nabi dalam sepanjang kehidupan kami sebagai media. Juga Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu ini biar terus bertumbuh dalam sepanjang kehidupan kami, bertumbuh di tanah hati kami yang paling dalam, paling subur, sehingga terus kami terus berdiri kuat, berdiri kokoh Tuhan, dan kami terus menjadi berkat, menjadi saluran firman-Mu di mana Tuhan menempatkan kami berada. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Alexander. Engkau terus pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapak, memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Kami semua yang hadir malam hari ini, Bapak yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, Tuhan terus memberkati kami semuanya ya Tuhan, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan kami Bapak. Apa yang kami kerjakan berhasil karena Tuhan
Tapi biar kami suami istri terus sepakat untuk meminta kepada Bapa. Berikan kami kesembuhan, berikan kami kekuatan ya Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami hati untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyayangi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya kepadamu saja kami kembalikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan.